Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Surya Nugraha. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan saya Faras Surya Nugraha. Saya ini adalah dahulu alumni penderita penyakit saraf terjepit teman-teman. Saya dahulu menderita HNPL 45, kemudian saya sudah sembuh dan saya melanjutkan ke kuliah fisioterapi. Sehingga melalui channel YouTube ini saya dapat membagikan suatu ilmu, edukasi, serta tips untuk mengatasi saraf tersebut. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas dua hal penting yang wajib dan hukumnya harus kalian ketahui bagi para penderita penyakit saraf tersebut. Apa mas dua hal penting itu? Yang pertama, apakah suatu peregangan atau stretching itu dapat menyebabkan penderita saraf tersebut semakin hari semakin buruk atau semakin parah? Kemudian yang kedua, bagaimana mas cara mengetahui ciri-ciri penyakit saraf tersebut itu yang sudah parah atau sudah berat? Itu gimana cara mengatasinya atau mengetahui bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini berdasarkan real dari pengalaman saya pribadi. Karena dahulu saya menderita HNP yang sudah lumayan lama, 2 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah sembuh. Saya melanjutkan ke kuliah fisioterapi, sehingga melalui video kali ini saya memiliki sedikit bekal, sedikit ilmu, sehingga saya dapat mengedukasi kalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, oke, langsung saja teman-teman, kita bahas ke pembahasan yang pertama. Mas, apakah suatu penyakit saraf tersebut ini ketika kita melakukan stretching apa tambah semakin hari semakin parah, semakin hari semakin berat? Jawaban dari saya pribadi adalah tidak teman-teman. Jadi ketika kalian menderita saraf tersebut, kalian melakukan stretching, kalian melakukan peregangan, itu tidak membuat suatu penyakit saraf tersebut kalian itu semakin hari semakin parah atau semakin hari semakin berat. Nah, kemarin dapat nih suatu pertanyaan dari teman-teman. Mas, kalau misal stretching itu tidak menyebabkan suatu keparahan, kok saya setelah stretching tambah sakit, tambah intinya nyerinya tambah berat? Nah, perlu diketahui bahwasannya teman-teman, hal tersebut adalah hal yang wajar. Bagi kalian penderita saraf tersebut yang baru pertama kali melakukan latihan, melakukan stretching atau peregangan, kemudian setelah peregangan kok malah tambah sakit, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena otot di tubuh kalian itu perlu adaptasi terlebih dahulu. Yang dalam tanda kutip itu ototnya kaget terlebih dahulu. Yang tadinya kita menderita saraf tersebut tidak pernah melakukan latihan apapun itu, kemudian setelah menderita, jenengan semua atau kalian semua mengetahui video saya kemudian melakukan stretching. Nah, setelah melakukan stretching, otomatis kan ototnya yang tadinya kaku kemudian dia diulur. Kemudian setelah melakukan stretching itu ototnya menjadi kaku lagi karena baru pertama kali. Jadi ototnya itu adaptasi terlebih dahulu, kaget terlebih dahulu. Jadi semakin hari semakin ketika kalian rutin, maka semakin hari semakin membaik. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya peregangan atau stretching itu justru dapat memperparah suatu kondisi. Karena dengan peregangan kalian akan menjaga otot-otot fleksibilitas tubuh kalian. Memang yang perlu dipahami awalnya ketika kalian melakukan stretching, entah itu peregangan, itu pasti sakit terlebih dahulu. Itu adaptasi dan saya dahulu juga seperti itu. Tetapi di sini mulai beranikan lawan rasa sakitnya. Dengan kalian memberanikan lawan rasa sakitnya, pelan-pelan ada perubahan. Dan saya sudah membuktikan banyak orang-orang yang saya edukasi, saya berikan latihan-latihan pasien-pasien di luar sana, saya berikan latihan-latihan. Memang awalnya sakit, tetapi tubuh itu butuh yang namanya adaptasi. Stretching terlebih dahulu untuk melenturkan otot-otot, menjaga otot-otot. Perlu diketahui bahwasanya ketika saraf tersebut sakit di sini, itu teman-teman
pasti mengalami kekakuan otot. Nah, supaya ototnya tidak kaku, setiap hari, setiap saat kalian harus melakukan stretching atau peregangan. Tidak ada gunanya peregangan ini apabila teman-teman melakukannya hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi peregangan ini wajib hukumnya dilakukan berkali-kali setiap hari, itu bisa pagi, siang, sore, malam. Jangan hanya cuman melakukan peregangan setiap hari itu cuma pagi tok. Nah, itu tidak ada manfaatnya, teman-teman. Nah, kemarin saya tanya pada orang yang mengatakan bahwa peregangan justru tambah sakit. Saya bertanya, saya mengkoreksi, apakah peregangan ini yang dilakukan masnya itu sudah berkali-kali? Ternyata tidak, dia hanya melakukan 1 kali. Dan kadang-kadang pun juga melakukan kalau misalkan ingat, kalau nggak ingat dia tidak dilakukan. Nah, hal tersebut tidak menyebabkan sembuh, karena perlu diketahui bahwasannya saraf tersebut itu tidak ada yang instan. Kalian mau berobat kemanapun, entah ke yang namanya kretek-kretek, ke totok saraf dan lain sebagainya, kalian itu harus memahami bahwasannya tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Karena apa? Karena hal tersebut mungkin setelah melakukan terapi di situ, teman-teman pasti enak, tetapi habis itu kumat lagi. Nah, cara yang paling ampuh untuk mengatasi tersebut adalah dengan beradaptasi dengan rasa nyerinya. Kita memberanikan melawan suatu rasa nyerinya, kita melakukan peregangan supaya tulang belakang juga meregang, kemudian otot-ototnya lentur, sehingga ketika hal tersebut sudah terjadi di tubuh kita, maka pelan-pelan kita bersahabat dengan saraf tersebut dan saraf tersebut pelan-pelan akan hilang. Begitu prosesnya, teman-teman. Jadi tidak ada yang instan. Kalau instan ya silahkan lakukan operasi. Tapi teman-teman di sini pasti tidak mau melakukan operasi. Makanya saya di sini menyampaikan berdasarkan fakta saya bahwa hal tersebut memang benar adanya. Jadi saraf tersebut itu tidak menyebabkan suatu rasa sakit atau semakin parah, tetapi memang kalau baru awalan itu memang sakit karena otot butuh adaptasi terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman pasti akan melakukan sebuah perubahan atau merasakan sebuah perubahan. Begitu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini mengedukasi teman-teman dan memberikan semangat teman-teman untuk bisa melakukan peregangan secara terus-menerus. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini apa sih, Mas? Nah, Mas, bagaimana cara membedakan saraf tersebut yang notabene itu semakin hari semakin parah atau intinya semakin berat? Bagaimana ciri-cirinya, Mas? Nah, setahu saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi serta ilmu-ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan fisioterapi, saraf tersebut itu kalau sudah parah, kalau sudah sudah intinya sudah berat, yang pertama yang kalian lakukan itu adalah kelumpuhan. Nah, kalau kalian sudah menderita kelumpuhan, kakinya itu sudah tidak bisa digerakkan, tidak bisa dilakukan suatu, intinya ototnya tidak bisa kontraksi atau tidak bisa menegang, kakinya sudah benar-benar lemah, itu saraf tersebut itu sudah parah. Kemudian mati rasa, dipegang gini nggak kerasa, dijiwit gini nggak kerasa, entah itu di bagian ototnya atau di bagian kakinya. Ketika kalian sudah melakukan atau mengalami hal tersebut, ditambah lagi dengan atrofi atau pengecilan otot-ototnya sudah kecil, lumpuh, kemudian intinya sudah tidak merasakan suatu rasa nyeri. Nah, saraf tersebut yang parah itu sudah tidak merasakan suatu rasa nyeri. Karena apa? Karena sarafnya ketika sudah tidak merasakan rasa nyeri, itu tuh sarafnya sudah benar-benar ketekan, bahkan sampai mau putus jaret sini. Makanya ketika kalian sudah merasakan hal tersebut, sudah tak kunjung sembuh, beberapa tahun sudah lemah, kemudian lumpuh, kemudian ya namanya sudah mengalami atrofi, pengecilan otot, tidak bisa bergerak dan bingung,
maka saran saya konsultasikan ke dokter. Nah, ketika dokter menyarankan suatu operasi, maka ketika kalian sudah mengalami kelumpuhan yang cukup berat atau tidak bisa bergerak apapun, daripada kondisi di sini semakin parah, entah itu nanti ada infeksi dan lain sebagainya, maka saran saya ikuti kata dokter. Nah, bagi kalian yang notabene menderita saraf tersebut, kemudian kalian alhamdulillah masih dirasakan atau masih diberikan suatu rasa nyeri. Nah, kalian harus bersyukur teman-teman, karena ketika kalian merasakan suatu rasa nyeri, itu berarti saraf tersebut kalian belum semakin parah. Karena rasa nyeri itu adalah alarm dalam tubuh kita. Alarm dalam tubuh kita untuk apa? Bahwa menginformasikan ada suatu masalah. Nah, ketika kita menjaga, tidak hanya mendiamkan saja, tetapi kita menjaga bagaimana suatu rasa nyeri ini bisa hilang. Yang pertama, solusinya kita adaptasi dulu. Kita terima dulu penyakitnya, kita adaptasi dengan rasa nyerinya, kita kemudian melakukan suatu latihan. Latihan, entah itu latihan peregangan, latihan suatu hal-hal yang intinya digunakan untuk meregangkan tulang belakang. Kalian bisa berenang seperti yang saya contohkan, kemudian pergi ke fisioterapi terdekat, fisioterapi ke rumah sakit, konsultasi ke dokter, minum obat. Nah, itu pelan-pelan kondisi kalian akan membaik. Nah, jadi saran saya, kalian lakukan peregangan setiap hari. Lakukan peregangan setiap hari. Ketika kalian merasakan suatu rasa nyeri itu justru alhamdulillah, bukan semakin parah, tetapi kalian harus adaptasi dengan suatu rasa nyerinya terlebih dahulu. Kalau rasa nyerinya itu teman-teman sudah beradaptasi, pasti teman-teman akan menerima bahwa rasa nyerinya itu ada dalam diri kalian. Kemudian nanti pelan-pelan rasa nyerinya akan pelan-pelan hilang. Makanya di sini saya menekankan, ketika kalian menderita saraf tersebut belum sampai ke kelumpuhan, belum sampai ke rasa nyerinya itu sudah tidak ada. Nah, maka saran dari saya, kalian masih bisa ada harapan, semangat lagi. Timbulkan semangat lagi, timbulkan untuk melakukan peregangan, melakukan suatu latihan-latihan. Nah, gimana Mas kalau saya sudah menderita kelumpuhan, menderita sudah tidak mengetahui hal ini harus gimana, sudah lumpuh tiduran lama setahun 2 tahun. Nah, saran saya supaya kondisi teman-teman tidak seperti itu, saya juga cukup prihatin bahwasannya ketika banyak penderita yang sudah lumpuh, itu saran saya teman-teman coba langkah awal itu dicek kembali kondisinya melalui CT scan atau MRI, kemudian konsultasikan ke dokter. Jika ada infeksi di area tulang belakang, maka segera lakukan operasi. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan masih ada dari dokter menyarankan ada harapan untuk bisa sembuh, maka lakukan fisioterapi. Begitu teman-teman. Jadi rehabilitasi ini adalah rehabilitasi yang bersumber untuk menguatkan atau menerima suatu rasa nyerinya terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa beradaptasi dan bisa sembuh dari saraf tersebut. Nah, begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat mengedukasi kalian, memberikan semangat untuk terus bisa melakukan peregangan, dan kalian bisa mengikuti jejak saya sebagai penderita saraf tersebut yang sudah sembuh. Mudah-mudahan bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu.